Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, ia berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam salah satu tulisan, apa yang kuminta darimu, kata Tuhan kepada Katarina dalam buku dialognya, buku persahabatannya dengan Tuhan. Apa yang kuminta darimu, kata Tuhan kepadanya. Jawabnya, hanyalah kasih sayang kepadaku dan kepada sesamaku. Tidak ada yang lain. Ini dapat kuberikan setiap saat, setiap tempat, dan setiap tahap kehidupanmu dengan mencintai. Itulah yang Tuhan minta kepada Katarina Siena dan juga kepada kita. Supaya kita bisa mencintai, dan mencintai. Tidak ada habis-habisnya. Bagaimana bisa mencintai Tuhan? Dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap jiwa dan raga kita seluruhnya, seutuhnya, tanpa batas. Dan juga bisa memberikan kasih yang tanpa batas juga kepada sesama kita yang tentunya tidak mudah, yang harus kita jalankan. Hari ini, inilah yang Tuhan Yesus juga katakan dalam Injil Yohanes, kita harus bisa melihat, lebih menyukai terang. Bagaimana bisa melihat terang? Katarina Siena dalam dialognya, perbincangannya dengan Tuhan, juga mengingatkan, dia mengajarkan kita, bagaikan kita punya pupil mata yang baru yang ditanamkan ketika waktu dibaptis. Itu karena kita membuat kita punya iman. Kita punya pupil mata yang baru, kita bisa lihat terang Tuhan. Itulah simbolnya bagaimana orang tua yang menyalakan lilin baptis dari sumber terang, lilin Paskah yang dinyalakan, diberikan kepada orang tua, dan orang tua memberikan kepada anak yang dibaptis, atau wali baptis memberikan kepada anak baptisnya. Itulah suatu tanda. Bukan sebelum dibaptis kita pegang lilin. Sebelum dibaptis, mata kita belum bisa melihat terang Tuhan. Tapi ketika kita dibaptis, kita justru wajib untuk bisa lihat terang Tuhan.
Dan itu terus kita perbaharui setiap kita memperbaharui janji baptis, janji profesi kita, janji-janji yang memang kita bersama dengan Tuhan, yang membuat kita untuk bisa lihat terang Tuhan terus-menerus. Tidak mudah, pasti. Tapi di sini pula kita bersama-sama punya pikiran kita yang dalam doa-doa kita itu diungkapkan oleh kata-kata Nasiena, bagaimana kita punya intelek, akal budi, dan juga kita punya kehendak. Dari kita bisa menggunakan pikiran kita, bisa melihat terang Tuhan, kita mau ada bersama di jalan bersatu dengan Tuhan. Gelap, jatuh, kelelahan, kegelisahan, kebingungan, ketakutan, kejengkelan sudah pasti ada, membuat kita gelap lagi, membuat kita redup lagi, membuat kita takut lagi. Tapi bagaimana kita bisa terus dibersihkan lagi, dimurnikan lagi, diingatkan lagi bahwa kita ada terang dalam diri kita. Kita bisa lihat terang dalam kegelapan kita. Itulah yang kita diingatkan oleh Tuhan. Benar, kulihat bahwa kamu tahu kelemahan alami kita manusia itu. Betapa lemah, rapuh, dan miskin kita manusia. Tetapi ia juga selalu percaya diri akan kekuatan rahmat Tuhan. Inilah di mana dia menggambarkan Yesus sebagai matahari yang mengetuk jendela yang tertutup kehendak hati kita. Melimpahi kita dengan kehangatan seperti matahari yang menyinari kita dengan kehangatan. Dan sukacita sinar mataharinya ketika saat kita buka jendela kita. Sama setiap hari juga saya buka jendela kamar saya. Ya, supaya terangnya masuk, sinarnya masuk, yang gelap-gelap bisa jadi terang. Justru kita bisa jadi rasanya terima kasih Tuhan, sukacita lagi bahwa kita bagaikan disinari rahmat Tuhan. Setiap hari, setiap saat itu yang kita lakukan, itu yang kita rasakan, itu juga yang kita harusnya ada dalam diri kita. Inilah kita diingatkan bagaimana kita bisa meluangkan beberapa saat untuk menelusuri perjalanan kita, apa yang kita alami. Kadang-kadang kita dalam kegelapan terus lupa kita buka jendela hati kita. Lupa kita merasakan, mengalami dari ketakutan, dari kegelapan, kita bisa mengalami ada rasa kehangatan. Ada sinar matahari yang juga menyatu dalam diri kita setiap saat. Katarina juga punya banyak sekali pengalaman-pengalaman dalam hidupnya yang juga kita diingatkan ketika dia mengalami kegelapan di keluarga, mengalami kegelapan dalam komunitas, mengalami kegelapan dalam pelayanan, mengalami kegelapan dalam pembelajaran. Semuanya dia alami. Sekali waktu sudah memberikan yang terbaik, tapi justru dia dapat bukan pujian, tapi cercaan. Bukan ucapan, tapi ejekan. Tidak mudah, sakit, pasti sakit. Tapi tidak pernah dia berhenti untuk kasih tanpa batas. Kenapa? Karena ada terang. Dia bisa lihat terang, bisa mengalami kehangatan sukacita, bisa akhirnya dia mengalami kedamaian, membuka hati, jendela hati setiap saat. Meskipun
dia juga mengalami yang tidak mudah. Sudah memberikan pelayanan kepada orang yang sakit kanker yang sangat sulit disembuhkan katanya saat itu. Dia bersihkan luka-lukanya tapi dapat cercaan, dapat ejekan, dapat gosipan, dapat yang lain-lain. Seorang yang tanya juga kepada saya, bagaimana kalau kita sudah sama yang dialami, memberikan yang terbaik, kita sudah selalu ingin berbagi apa yang kita miliki, tapi tidak dihargai, tapi sebaliknya yang kita alami tidak pernah berhenti. Kita mau buka jendela hati, kita mau buka mata hati, mengalami kasih sinar Tuhan yang tanpa henti. Untuk kita bisa berbagi hati, untuk kita bersuka, kita mengalami keheningan diri, untuk bisa akhirnya berbuah dalam kasih Tuhan yang tanpa batas. Maka marilah hari kedua Triduum Santa Katedrala di Siena yang kita sayangi, orang kudus yang kita cintai, yang kita ingin teladani, yang kita ingat terus untuk ikut perziarahannya, perjalanannya, dialognya dengan Tuhan. Kita mau setiap hari buka, setiap hari alami, setiap hari kita terangi hati, jendela, diri, mata, pupil kita yang sudah terang, terus bisa melihat matahari yang terang benderang dalam diri kita.